Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wow, good, Masya Allah. Okay students, today we will learn about tematik tema 8, subtema 3 tentang aturan keselamatan di jalan. But before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And pray before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 ya. Subtema 3 tentang aturan keselamatan di jalan nih teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan. Nah, teman-teman bisa buka buku teman-teman, please open your book page 91. Aturan keselamatan di jalan. Nah, jika teman-teman perhatikan gambar yang ada di buku teman-teman, terdapat 2 orang anak yang sedang dibantu oleh Pak Polisi nih teman-teman menyeberang jalan. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di jalan? Apakah kamu mematuhi aturan keselamatan di jalan? Jika kamu tidak mematuhi aturan keselamatan di jalan, apa yang akan terjadi ya teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, setelah itu silakan teman-teman buka buku teman-teman halaman 92. Nah, di situ terdapat Lani dan teman-temannya yang ingin berlibur ke pantai nih teman-teman. Nah, hari ini Lani dan teman-teman akan berlibur ke pantai. Nah, mereka ini terlihat senang sekali. Mereka harus menaati aturan keselamatan dalam perjalanan. Nah, teman-teman, kira-kira apa saja ya aturan keselamatannya? Nah, di situ kita lihat ya teman-teman ya. Terdapat gambar Lani ya, ada Lani dan Anton yang sedang bersiap-siap pergi ke pantai nih teman-teman ya. Siap-siap pergi ke pantai. Nah, di situ tetapi jika kita lihat ada bis wisata ya yang sedang berhenti. Nah, rupanya ada lampu merah yang menyala nih teman-teman. Teman-teman tahu tidak artinya apa? Nah, lampu merah pertanda setiap kendaraan harus berhenti. Nah, mereka boleh melanjutkan perjalanannya kembali bila lampu hijau sudah menyala. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ketika di jalan ada lampu merah, nah itu artinya teman-teman harus berhenti ya. Nah, warna hijau, jika sudah kembali warna hijau, baru teman-teman boleh melanjutkan perjalanan kembali. Nah, akhirnya ya, para siswa sedang berjalan menuju ke pantai. Nah, jalan raya pada saat itu sangat ramai. Mereka akan menyeberang jalan nih teman-teman. Tetapi mereka menunggu kendaraan berhenti dulu baru boleh menyeberang. Nah, mereka menyeberang dengan hati-hati. Nah, mereka menyeberang di zebra cross nih teman-teman. Teman-teman tahu tidak zebra cross itu artinya apa? Nah, zebra cross adalah tempat yang dikhususkan oleh pejalan kaki ya, untuk pejalan kaki, maksudnya tempat untuk pejalan kaki menyeberang. Nah, teman-teman lihat di halaman berikutnya ya, di halaman 94 di sini terdapat kalender bulan Agustus tahun 2018. Di mana teman-teman di situ bisa lihat di bulan Agustus terdiri dari 31 hari nih teman-teman. Nah, teman-teman apakah teman-teman ingat? Sudah hafal nama hari? Good ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, itu semua adalah nama hari teman-teman. Nah, berapa jumlah hari dalam satu minggu teman-teman? Good, satu minggu itu terdiri dari 7 hari teman-teman ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, itu semua nama hari, di mana satu minggu terdapat 7 hari teman-teman.
Teman-teman, silakan teman-teman buka buku teman-teman halaman 98 ya teman-teman. Di situ Lani dan teman-temannya akhirnya mereka sampai ke pantai nih teman-teman. Akhirnya mereka bermain dengan riang gembira di pantai. Nah, mereka bermain pasir di pantai ya teman-teman, bermain pasir pantai. Ya, ada yang membuat rumah, ada juga yang membuat istana, ada juga yang membuat mobil. Nah, tetapi ibu guru tetap menasehati agar anak-anak ya, agar siswanya tetap mematuhi peraturan yang ada di pantai. Kira-kira peraturan apa saja ya teman-teman ketika kita berkunjung di pantai? Yang pertama, dilarang berenang jika ombak besar teman-teman. Nah, ini tentunya sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Apabila terdapat ombak besar, kita jangan berenang teman-teman ya, karena berakibat kita bisa terseret arus, bisa terseret ombak ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak boleh bermain di laut tanpa pengawasan orang tua. Jadi ketika teman-teman bermain di laut ya, di pantai, itu harus tetap dalam pengawasan orang tua, harus tetap ditemani ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dilarang merusak fasilitas pantai. Kemudian yang keempat, dilarang mencoret-coret fasilitas pantai. Kemudian yang kelima, jangan meninggalkan barang berharga di pantai ya. Kemudian yang keenam, berhati-hatilah saat bermain di pantai. Yang ketujuh, teman-teman, terbalik, yang keenam, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, hati-hatilah saat bermain di pantai. Dan yang kedelapan, dilarang merokok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tetap berhati-hati nih teman-teman ya, ketika di pantai ya. Nah sekarang teman-teman boleh perhatikan ya peraturan berkunjung di pantai. Di situ teman-teman perhatikan kata dilarang dan anak-anak ya. Kata-kata tersebut menggunakan huruf kapital teman-teman karena berada di awal kalimat. Teman-teman tentu ingat bukan? Ya, jadi awal kalimat selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Baik teman-teman, sekarang silakan teman-teman buka buku teman-teman yang halaman 106. Di situ Lani sedang belajar mengukur. Nah, mengukur panjang satuan tidak baku. Nah, mengukur panjang ini bisa juga menggunakan satuan tidak baku nih teman-teman. Misalnya mengukur menggunakan tangan. Jika teman-teman lihat di sini bisa mengukur dengan jengkal tangan. Kemudian mengukur dengan hasta ya. Hasta ini adalah mengukur dengan dari telapak tangan ya sampai siku ya, itu disebut satu hasta ya teman-teman ya. Kemudian mengukur dengan depa, satu depa, artinya teman-teman apabila teman-teman merenggangkan kedua tangan teman-teman itu disebut dengan satu depa ya. Oke, next teman-teman. Di sini Miss mempunyai dua gambar, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, apabila teman-teman perhatikan, sikap manakah yang baik nih teman-teman jika kita sedang berada di dalam kendaraan? Apakah gambar 1 ataukah gambar 2? Kira-kira sikap yang mana ya yang baik? Nah, ternyata nih teman-teman, Lani dan Anton ingin pergi berenang nih teman-teman. Mereka pergi diantar oleh ayahnya menggunakan mobil. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini di gambar 1 terdapat Anton yang sedang mengeluarkan tangannya nih teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah boleh mengeluarkan tangan ketika sedang di dalam kendaraan, ketika kendaraannya sedang berjalan? Berbahaya tidak ya? Ya teman-teman, sangat berbahaya ya teman-teman ya. Jadi ketika di dalam kendaraan kita harus menaati aturan keselamatan teman-teman. Ketika di dalam mobil kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan ya. Kita tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan anggota badan. Nah, duduklah yang rapi dan kenakan sabuk pengaman. Nah, jagalah keselamatan hingga sampai tujuan. Jadi di antara gambar 1 dan gambar 2 ini, sikap yang baik atau yang bisa kita contoh adalah sikapnya
Lah nih teman-teman, dia duduk dengan tenang, dengan nyaman sampai tujuan ya, dengan tidak mengeluarkan anggota badan yang bisa membahayakan dirinya Anton ya, dan bisa membahayakan pengendara lain tentunya ya. Oke, next. Nah teman-teman, silakan teman-teman perhatikan lagi nih. Di sini terdapat gambar ya, seperti yang ada di buku teman-teman halaman 128. Di situ terdapat rumah Anton yang bagian atas ya, rumah Anton dan rumah Ratna teman-teman. Nah, Ratna jika ingin pergi ke sekolah membutuhkan atau berjalan sejauh 40 langkah ya. Sedangkan Anton ketika ingin pergi ke sekolah dia berjalan sejauh 120 langkah. Menurut teman-teman, di antara Ratna dan Anton, siapakah jaraknya rumahnya yang dekat dengan sekolah? Iya, rumah Ratna teman-teman, karena Ratna hanya melangkah sebanyak 40 langkah untuk dia bisa sampai ke sekolah. Sedangkan Anton membutuhkan 120 langkah agar ia dapat sampai ke sekolah. Nah, jadi ya, langkah Anton dan langkah Ratna apabila digabungkan atau dijumlahkan itu adalah 160 langkah. 120 langkah ditambah 40 langkah sama dengan 160 langkah. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di gambar yang bawahnya nih, di situ ada rumah Titus dan rumah Anton. Kira-kira teman-teman, ya, Titus berjalan untuk ke sekolah, menuju ke sekolah itu membutuhkan atau jalan ya sebanyak 75 langkah. Sedangkan kalau Anton berjalan sebanyak 160 langkah agar ia dapat ke sekolah. Kira-kira tadi ya, Titus jalan 75 langkah, sedangkan Anton 160 langkah. Kira-kira rumah Titus atau rumah Anton teman-teman yang dekat dengan sekolah? Iya teman-teman, betul. Jadi jarak rumah Titus lebih dekat daripada jarak rumah Anton ke sekolah. Iya teman-teman, lebih dekat ya karena hanya 75 langkah teman-teman. Sedangkan Anton untuk dia dapat sampai ke sekolah membutuhkan 160 langkah ya. Oke, nah silahkan teman-teman dibuka kembali buku teman-teman halaman 130 ya. Aturan pejalan kaki nih teman-teman. Oke teman-teman. Nah, aturan keselamatan itu tidak hanya berlaku untuk para pengendara teman-teman, tetapi termasuk kita juga yang sedang berjalan kaki ya, termasuk juga pejalan kaki. Apabila teman-teman perhatikan gambar, nah di sini terdapat anak-anak yang sedang berjalan di trotoar ya, berjalan di sebelah kiri nih teman-teman, kemudian menyeberang jalan melalui zebra cross ya. Nah, di sini aturan pejalan kaki yang pertama, berjalanlah di trotoar teman-teman. Ya betul ya teman-teman, karena trotoar itu memang khusus disediakan untuk para pejalan kaki ya. Kemudian yang kedua adalah gunakan zebra cross untuk menyeberang ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga berjalan di sebelah kiri ya. Dan yang keempat, jangan merusak tanaman yang kita temukan atau kita temui di pinggir jalan nih teman-teman ya. Jadi tidak hanya pengendara, tetapi kita yang berjalan ya sebagai pejalan kaki juga harus lihat-lihat nih, harus hati-hati ya ketika berada di jalan. Oke teman-teman, alhamdulillah our lesson today is done. Alhamdulillah luar biasa teman-teman, good job. Oke. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majelis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Thank you. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.